Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 8, hari ini teacher kembali lagi menyapa kalian semua dalam pembelajaran informatika atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada hari ini teacher akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin teacher sudah sampaikan ya, yaitu mengenai Microsoft Excel. Nah, sebelumnya teacher sudah sampaikan sampai beberapa rumus ya. Namun hari ini teacher akan mencoba mengulang lagi ya sebagai persiapan kalian nanti dalam menghadapi soal-soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas di tanggal 7 nanti. Ya, baiklah. Pada pagi hari ini silahkan disimak dengan baik. Semoga ilmu yang teacher berikan dapat kalian ingat dan jika perlu kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing. Nah, di dalam lembar Microsoft Excel, kemarin teacher sudah sebutkan, ini namanya disebut worksheet ya, beda dengan di Microsoft Word. Nah, kalau di Word namanya dokumen ya, dokumen baru atau lembar kerja baru. Di Microsoft Excel disebut worksheet atau lembar kerja yang sifatnya sheet ya, berbentuk kotak-kotak tabel seperti ini. Nah, dalam tampilan Excel sendiri ini ada standarnya. Standarnya adalah toolbarnya disebut standard and card ya. Di sini ada ribbon ya atau ribbon bar yaitu mulai dari file, home, insert hingga ke view. Kemudian di paling atas ini ada warna merah, ada namanya Excel kelas 8, ini disebut title bar atau judul. Kemudian ada page page view. Ini ada sheet 1, ini bisa diganti halaman ya, halaman 1. Nanti kalau kita lembar kerja baru lagi namanya atau worksheet baru namanya sheet 2, sheet 3 dan sebagainya. Ini kebetulan teacher hanya satu lembar sehingga disebut sheet 1. Selanjutnya, di sini ada scroll bar. Ya, scroll bar itu mana? Ini yang di samping ini namanya scroll bar. Bisa menggulung layar, naik turun. Nah, kalau naik turun namanya scroll bar vertikal ya, menurun dan ke atas vertikal. Sedangkan yang ke samping, ya ini namanya yang melebar, ini namanya scroll bar horizontal. Ya, jadi kalau vertikal itu ke atas dan bawah, kalau horizontal ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya ada formula bar. Formula bar itu yang disebut formula bar itu yang ini ya. Yang teacher kasih tanda ini. Nah, di kursor ini namanya tempat untuk menulis rumus. Nah, misalnya di sini sama dengan dan sebagainya ya. Ini untuk tempat menulis. Ya, taruh kursor di sini nanti munculnya di sini. Nah, ini namanya formula bar dan masih banyak lagi ya, ada menu-menu dan yang lainnya. Kemudian kemarin sudah ditunjukkan bahwa simbol dalam perhitungan di Excel itu sedikit berbeda dengan rumus matematika secara umum. Kalau di matematika kali bagi tambah kurang itu dengan simbol X, titik 2, plus dan kurang. Sedangkan di dalam Excel itu perkalian disimbolkan dengan bintang, kemudian pembagian disimbolkan dengan garis miring. Nah, itu bedanya di situ ya. Kemudian di sini ada teacher tunjukkan tabel kemarin. Nah, di sini ada jumlah nilai. Jumlah itu berarti digunakan menggunakan rumus sum atau sum ya, sama dengan sum, kemudian kurung buka. Kita mau jumlahkan ini berarti kita blok saja, kurung tutup, enter. Baru kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi jumlah. Kemudian rata-rata kita hitung dengan average sama dengan menarik dalam kurung, kita tarik lagi angka yang mau dirata-ratakan, enter. Nah, rata-ratanya sudah siap. Kemudian keterangan ini perbandingan ya, maksudnya adalah misalnya kita mau bikin keterangan lulus atau gagal, kemarin sudah teacher sebutkan, hari ini teacher ulang lagi, sama dengan menggunakan rumus if. If, ya kemudian kurung buka, nah jika jumlah nilai misalnya ya, jumlah nilai lebih dari sama dengan 240 ya, maka ditandakan dengan koma,
kemudian tanda petik lulus. Lulus. Nah, jika tidak, maka berarti tanda koma lagi, maka gagal. Tanda petik gagal. Gagal. Oke, baru kemudian kurung tutup. Baru di enter. Ya. Kemudian hasilnya ini lulus karena dia 240. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ternyata ada yang gagal. Kenapa? Karena di rumus tadi kita masukkan jika dia lebih 240, maka dia lulus. Kalau tidak, ya gagal. Nah, karena ini 232, sehingga dia termasuk siswa yang gagal. Itu fungsi dari rumus if. Kemudian rumus right, mid, dan left. Kemarin sudah disampaikan bahwa rumus right digunakan untuk mengambil bagian kanan teks. Ya, jadi misalnya di sini ada SMP Jaya Manggala, kemudian saya mau ambil tulisan yang bagian kanan saja, berarti sama dengan, ya, kemudian kita bikin aja R right ya, kemudian kita klik. Nah, karena saya hanya menulis kanan saja, maka dari SMP Teknologi Maju ini yang diambil adalah maju. Nah, kalau kita mau tambahi berarti kita tambahkan saja, misalnya di sini koma, kemudian 7 huruf ya. Nah, 7 huruf berarti di sini maju. Ya. Nah, ini adalah cara rumus menggunakan right, mid, dan left. Nah, ini kemarin yang teacher sampaikan kemarin. Oke, selanjutnya nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita menggunakan rumus maksimal atau minimum untuk nilai terendah. Sama dengan maksimal, kita tulis mak, kemudian kita tarik. Nah, enter. Maka nilai tertinggi 90. Ya, udah betul. Kalau bahasa Indonesia, tinggal kita tarik aja rumus tersebut. Sudah siap. Kemudian rumus terendah sama dengan min, ditarik, enter, 70, ya betul. Kita tarik ke kanan. Nah, selesai ya. Nilai maksimal minimum. Selanjutnya, kemarin cara mengatur lebar kolom. Cara mengatur lebar kolom, misalnya kolom ini kita mau atur, caranya kita masuk ke format. Ya, caranya kita bisa di sini, kemudian klik di sini ada paling atas di sini ya, di ribbon bar ini ada tulisan format. Nah, kemudian di sini ada row height, ada column weight dan sebagainya. Nah, ini saya nanti jelaskan. Row itu artinya baris, pengaturan baris tinggi. Kalau kolom itu artinya pengaturan lebar, ya lebar. Oke. Itu kemarin sudah. Selanjutnya cara mengatur tinggi kolom. Nah, sama kalau tinggi berarti kita menggunakan row ya. Row atau baris. Kemudian kalau mengatur lebar berarti menggunakan format kolom. Selanjutnya cara mengedit sel. Cara mengedit sel kita tekan F2. Misalnya gini, klik, kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul rumus itu. Kalau tidak, misalnya ini, kita klik aja di menu barnya, ya di formula bar. Kita klik di sini, nanti kita bisa edit, hapus, atau kurangkan, dan sebagainya. Kalau tidak, kita klik di sini, kemudian F2. Nah, nanti akan muncul kursor di sini. Itu cara mengedit sel. Nah, yang dimaksud sel itu apa? Sel itu adalah penjara kan, sel. Jadi di sini kotak, satu kotak ini disebut sel. Ya. Nah, kalau dia banyak kotak maka disebut tabel. Nah, kalau yang disebut kolom itu kolom A, B, C, D. Berarti ini kalau saya sampai E berarti kolomnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena sampai E berarti 5 kolom. Nah, kalau teacher ke bawah, ya ke bawah seperti ini. Nah, berarti berapa row atau berapa baris? Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 baris. Ya, kalau di sini misalnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Ya, 1 kolom dan 5 baris. Itu bedanya kolom dan row ya. Row itu artinya baris. Kemudian
Yang selanjutnya, cara membesarkan tampilan. Nah, ini kemarin ada di sini tombol zoom ya. Zoom untuk membesarkan tampilan seperti ini. Kemudian ada di mana namanya? Ini, save dan save as. Ada 3 cara untuk menyimpan ya, untuk menyimpan. Yang pertama, kita menggunakan save seperti ini, klik file. Kemudian kita klik save. Nah, maka kita tak perlu mengisi apa-apa lagi karena ini file sudah pernah teacher simpan. Sehingga kalau teacher menambahkan di sini angka di sini, kemudian teacher tinggal klik save. Nah, selesai, tidak ada mengubah apanya. Tetapi kalau misalnya file ini baru, ya belum pernah disimpan, ya, supaya tidak hilang, maka kita simpan menggunakan file save as. Nah, maka kita disuruh menulis nama dari dokumen yang akan kita simpan. Ini jika kita mau menyimpan dengan nama yang baru ataupun dokumen itu belum pernah kita simpan. Nah, baru kita kasih nama dan sebagainya. Kemudian kita save ya, karena ini sudah pernah tersimpan jadi tak perlu kita save. Nah, selanjutnya cara yang kedua untuk memunculkan simpan tadi, kita klik Ctrl S ya, CTRL ditambah huruf S. Nah, CTRL S ini maka dia akan menyimpan secara otomatis. Karena ini sudah pernah teacher simpan, maka kalau teacher klik Ctrl S, dia berlakunya adalah save ya. Kalau misalnya tadi belum teacher simpan, maka ketika teacher tekan Ctrl S, maka yang muncul adalah save as seperti ini. Oke, itu perbedaan dari Ctrl Ctrl S, save dan save as ya. Jadi kalian harus tahu bedanya save dan save as. Nah, jadi kalau pertanyaan teacher mau disimpan yang mana? Ya, kamu pernah nyimpan belum? Kalau belum pernah disimpan berarti menggunakan save as. Kalau sudah pernah disimpan untuk memperbarui data saja, nah kita hanya perlu menekan tombol save. Kemudian cara menutup Excel, Ctrl F4 ini nanti ya, kalau sudah selesai nanti kita tekan ini maka akan close dari pekerjaan ini. Kemudian ini langkah-langkah yang sederhana yang terkadang kalian harus hafal ya, tidak bisa tidak karena ini dasar sekali. Jangan sampai nanti kalian keluar dari Manggala tidak mengetahui cara-cara seperti ini. Yaitu menggandakan dengan copy paste. Nah, jadi kalau kita mau menggandakan dokumen atau data, kita tinggal di blok saja data yang mau kita menggandakan atau kita berbanyak, kemudian klik kanan, copy, kemudian kita klik di bawahnya, di mana kita mau letak. Nah, berarti kita paste di sini. Paste. Nah, karena ini paste spesial, jadi seperti ini. Ya, jadi sama data ini. Atau copy paste itu bisa dengan cara CTRL, CTRL ditambah copy berarti Ctrl C ya. Kalau paste berarti CTRL ya, CTRL ditambah V. Nah, itu jadinya paste. Jadi bisa menggunakan klik kanan copy atau bisa menggunakan saya tinggal blok kemudian saya tekan di keyboard Ctrl C kemudian tinggal lagi pencet di sini Ctrl V. Nah, jadi ya. Jadi paste seperti ini. Nah, ini kenapa bisa begini teacher? Karena ini kurang lebar gitu aja. Oke, saya kembalikan lagi. Ya, jadi itu cara-cara sederhana untuk mengopi. Kalau kita delete, tinggal delete di sini ada tulisan delete. Delete left, kolom atau apa, kita tinggal delete. Ya, kalau kita mau delete row, berarti delete row. Berarti yang dihapus barisnya. Ya, seperti itu. Kemudian, memindahkan dengan cara drag drop. Nah, ini yang biasanya masih bingung. Bagaimana kalau kita pindah dengan cara drag drop, pindah kayak sekarang tadi menggandakan, kalau sekarang ini namanya memindah.
Kalau data ini saya mau pindah ke bawah sedikit. Caranya gimana? Tinggal diblokkas dia semuanya seperti ini, kemudian kita tarik ya data ini, kita tarik. Ini namanya di drag dan di drop. Kita mau tarik ke bawah sini sedikit. Nah, sudah pindah ya. Nah, lagi saya ulang lagi, kita mau pindah ke atas, kita blok dulu, baru kita drag, kita drop di sini. Nah, itu namanya memindah. Ada cara lain, ada sama. Jadi kita blok, kemudian di cut, ya, di cut. Nah, kemudian kita taruh bawah sini, baru di paste. Oke, di paste, mana paste? Oke. Nah, jadi dia pindah. Jadi ada dua cara, yaitu bisa ditarik dengan cara drag drop ataupun di cut paste, ya, cut dan paste. Bedanya apa dengan copy paste? Ini sama-sama paste. Paste itu artinya menempatkan, mengembalikan. Kalau copy itu dia menggandakan atau memperbanyak, sedangkan cut itu artinya dia betul-betul memotong, memindah. Jadi yang awalnya tadi ada tidak ada karena sudah dipindah. Sedangkan copy paste itu bedanya adalah kita hanya mengopi ya atau menggandakan. Itu bedanya. Oke, selanjutnya menampilkan toolbar. Nah, ini menampilkan toolbar ini, misalnya kita mau menampilkan garis-garis penggaris, maka kita masuk ke view. Ya, view, kemudian di sini ada Girland. Nah, misalnya kita mau hilangkan apa kotak-kotaknya jadi seperti ini. Nah, jadi di sini view. Nah, kemudian kita bisa kita klik ini ataupun yang manapun, ini artinya untuk menampilkan ya, menampilkan toolbar atau peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Kemudian beda row dan kolom tadi sudah. Kalau row itu artinya ke bawah baris, kalau kolom itu artinya ke kanan. Ya, hitungnya ke kanan, kolom. Scroll vertikal dan horizontal sudah tadi sudah dijelaskan. Oke. Itu tadi penjelasan singkat tentang Microsoft Excel. Jadi untuk lebih jelasnya memang kalian harus praktek sebenarnya ya, karena kalian ini belajarnya daring ya, prakteknya seadanya. Kalian di rumah punyanya apa? Ataupun kalian bisa menggunakan Android kalian ya untuk belajar Excel pun bisa. Kalian download aja namanya Microsoft Office di Android, nanti di situ ada Excel, kalian bisa gunakan spreadsheet-nya ya. Oke. Itu saja pertemuan hari ini. Jika nanti ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan sebelum nanti ujian teacher sampaikan. Nah, jadi nanti selama ujian tidak bisa bertanya ya. Jadi sekarang inilah saatnya kalian bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Jika sudah jelas ya berarti kalian saya anggap sudah siap untuk menghadapi penilaian akhir tahun. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi.